Bapak, Ibu, dan saudara-saudari Jemaat HKBP, secara khusus Jemaat HKBP Resort Tanjung Sari, kita akan memasuki ibadah Minggu Quasimodo-Geniti pada minggu hari ini. Oleh karena itu, sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Inilah hari ke-8 setelah Kristus bangkit dari antara orang mati. Nama minggu kita adalah Quasimodo-Geniti. Marilah kita datang ke hadapan Tuhan seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, yang selalu haus akan firman Tuhan, menyembah dan berserah, mensyukuri berkat-Nya yang telah memenangkan kita melalui kebangkitan-Nya, berseru, Ya Tuhanku dan Allahku, jiwaku haus datang ke hadapan-Mu. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Ya Tuhanku dan Allahku, kami percaya walaupun tidak melihat. Marilah kita menyembah, memuji dan memuliakan Tuhan kita. Marilah kita yang haus kepada pengasihan Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 3 ayat 1. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Allah kekuatan kita, bersorak-soraklah bagi Allah Yakub. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, berikanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami terhibur karena kebangkitan Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan yang hidup, supaya iman kami semakin kuat dan penuh pengharapan yang hidup, agar kami selalu mengingat bahwa kami bangkit dari kematian, seperti Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 557 ayat 1. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Quasi-Modogeniti hari ini diambil dari kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 57 sampai 58. Beginilah bunyinya. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayahmu tidak sia-sia. Demikian bunyi hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 179 ayat 1. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan kami yang Maha Pengasih, Tuhan yang lahirkan kami kembali ke dalam pengharapan yang hidup melalui kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari antara orang mati. Seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, kami datang ke hadapan-Mu memohon pengasihan-Mu dan pengampunan dosa kami. Ya Tuhanku dan Allahku, kasihanilah kami. Tuhan memperkenankan kesusahan atas kami karena pandemi COVID-19, dan kami bersedih karena hasil pekerjaan kami kurang baik sekarang. Karena itu, seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, kini kami berkumpul di hadapan-Mu, dan kami berserah di bawah naungan tangan-Mu yang kuat itu. Berkatilah hasil kerja kami yang tidak seberapa ini, supaya menjadi kekuatan bagi kami. Berikanlah makanan kami setiap hari, dan tolonglah mereka yang menderita dan sengsara. Ya Tuhanku dan Allahku, kasihanilah kami. Tuhan memperkenankan kesusahan atas kami karena pandemi COVID-19, dan kami bersedih mengingat saudara-saudara kami yang berkekurangan.
yang miskin, yang tidak dapat makan, peminta-minta dan gelandangan, yatim piatu, para janda dan semua yang menderita karena kesusahan. Seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, kini kami berkumpul di hadapan-Mu, dan kami berserah di bawah naungan tangan-Mu yang kuat itu. Berkatilah mereka dan kami, supaya kami saling menolong bagi orang yang berkekurangan. Ya Tuhanku dan Allahku, kasihanilah kami. Tuhan memperkenankan kesusahan atas kami karena pandemi COVID-19. Dan kami bersedih mengingat penderitaan saudara-saudara kami yang dilanda penyakit dan yang telah meninggal. Penderitaan para medis, pemerintah kami, dan juga gerejamu yang sampai saat ini belum bisa beribadah di gereja, dan juga para hamba Tuhan dimanapun melayani. Seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, kini kami berkumpul di hadapan-Mu, dan kami berserah di bawah naungan tangan-Mu yang kuat itu. Tolonglah pemerintah kami, tolonglah masyarakat, tolonglah para pemimpin gerejamu di Indonesia dan di bumi ini, supaya bersatu, saling menolong dan membantu, sehingga pandemi COVID-19 ini segera berlalu dari bumi ini. Ya Tuhan kami dan Allah kami, satukanlah kami dan ampunilah dosa kami. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Yesus, lawatlah hamba-Mu, dengar doaku, janganlah Tuhan berlalu, berilah rahmat-Mu. Dengarlah janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan Engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil Engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap Engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani Engkau, firman Tuhan penebus-Mu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 435 ayat 1. Bersukacita hatiku, Yesus menebus dosaku, air
Firman Tuhan yang ditetapkan untuk Minggu Quasimodogeniti hari ini tertulis dalam kitab 1 Petrus pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat 5. Marilah kita baca secara responsoria. Beginilah bunyi firman Tuhan. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 121 ayat 1. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita dengarkan warta jemaat gereja kita. Shalom. Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sejenak kita akan bacakan warta jemaat kita pada hari Minggu ini sebagai berikut. Nama Minggu kita hari ini adalah Minggu Quasimodogeniti, dan topik minggu kita adalah jiwaku haus kepada Allah. Persekutuan doa lingkungan dan ibadah minggu. Sehubungan dengan situasi yang masih berlangsung saat ini,
yaitu pandemi COVID-19, baik di negeri kita maupun di dunia. Oleh karena itu, persekutuan doa lingkungan dan ibadah minggu masih tetap kita laksanakan di rumah kita masing-masing sampai dengan tanggal 2 Mei 2020. Warta anak lahir. Yang pertama, pada hari Rabu 8 April 2020 telah lahir satu orang anak laki-laki di keluarga Bapak John L. Hutagalung, Ibu Melisa Boru Panjaitan dari sektor 6. Yang kedua, pada hari Jumat 10 April 2020 telah lahir satu orang anak laki-laki di keluarga Bapak Santo Manurung SE, Ibu Lisma Roida Boru Manalu dari sektor 4D. Anak dan orang tua dalam keadaan sehat. Warta jemaat yang berkurang atau jemaat yang meninggal dunia. Pada hari Kamis, tanggal 16 April 2020, telah meninggal dunia jemaat kita, Bapak Israel Naibaho, tutup umur 81 tahun, suami dari Ibu Maria Boru Sitohang dari sektor 1B. Alamat Jalan Setiabudi, Perum The Prime Block D nomor 7. Mari kita bawa dalam doa, kiranya keluarga yang ditinggal dapat segera diberi penghiburan oleh Tuhan kita. Selengkapnya warta yang belum dibacakan saat ini dapat kita lihat di warta yang dikirim melalui WA Group masing-masing sektor. Demikianlah warta jemaat ini kami bacakan. Shalom, Tuhan beserta kita, kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan, seluruh perhala dan seluruh ruas HKBP Tanjung Sari Tuhan. Walaupun saat ini Tuhan, kami tidak bisa beribadah di gerejamu Tuhan, tapi kami harus beribadah di rumah kami masing-masing, sesuai dengan anjuran pemerintah kami Tuhan, untuk lebih memperkecil, meminimalisasi Tuhan, pandemi virus COVID-19 ini. Walaupun kami Tuhan beribadah di rumah kami masing-masing, tapi satu hal yang kami percayai, seperti yang tertulis dalam firman-Mu, di mana 2-3 orang berkumpul dan memanggil nama-Mu, Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Ya Tuhan, Bapa kami yang baik, kami telah membaca warta jemaat di HKBP Tanjung Sari yang terjadi pada 1 minggu ini Tuhan. Apapun itu Tuhan, baik program, rencana kerja yang terjadi dalam 1 minggu ini Tuhan, biarlah itu kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Secara khusus kami berdoa Tuhan, untuk jemaat-Mu yang Tuhan berkati, berkat anak di tengah-tengah keluarga mereka. Biarlah Tuhan dengan kehadiran anak di tengah-tengah keluarga mereka tersebut, mereka semakin memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan yang berkati anak tersebut Tuhan. Tuhan yang berkati orang tuanya, ibunya Tuhan. Bila hari-hari ke depan Tuhan, semakin Tuhan beri kesehatan buat ibu dan anak tersebut. Kami juga berdoa Tuhan, di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini, ada seorang Bapa yang Tuhan panggil di tengah-tengah keluarga Tuhan. Kami tidak tahu apa Tuhan yang harus kami perbuat, tapi satu hal yang kami percayai, Tuhanlah yang menghibur seluruh keluarga Tuhan. Keluarga besar Tuhan yang melawat keluarga besar Tuhan. Biar Tuhan angkat kesedihan mereka, dan kami percayai bahwa Tuhan yang melawat seluruh mereka Tuhan. Kami juga berdoa setiap kegiatan yang akan dilaksanakan Tuhan 1 minggu ke depan, biarlah Tuhan yang berkati semuanya Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk pemerintah kami, mulai dari tingkat yang paling rendah sampai merta pusat Tuhan. Pada situasi yang seperti ini Tuhan, Tuhan yang berikan kebijaksanaan, Tuhan yang berikan hikmat kepada mereka, sehingga apapun yang mereka sampaikan kepada kami secara khusus, Huria, warga jemaat HKBP di seluruh dunia ini Tuhan, terlebih di Indonesia dan di Medan pada khususnya,
semuanya lah untuk kebaikan Tuhan. Bela Tuhan, doa kami, doa seluruh umat manusia di dunia ini Tuhan. Virus pandemi COVID-19 ini segera berakhir dari dunia ini Tuhan. Kami penuh salah dan dosa. Ampunkan kami Tuhan, layakkan kami untuk memuji muliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu sekarang dan selamanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 826 ayat 2. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita di Minggu Quasi-Monogeniti, yaitu yang tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 42 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapakah engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang sangat merindukan yang namanya ketenangan. Mengapa orang sangat merindukan ketenangan? Karena di dalam ketenangan itu ada di sana kedamaian. Sebab di dalam ketenangan itu ada di sana kesejukan. Dan di dalam ketenangan itu ada di sana hati yang tentram. Saudara-saudara, mengapa sangat dibutuhkan ketenangan? Karena di dalam ketenangan orang dapat berpikir jernih tentang sesuatu yang dilakukan. Orang yang tenang
tidak akan pernah hidupnya merasa gegabah. Orang yang tenang, tidak pernah orang merasa bertindak dan mengambil keputusan secara gegabah juga. Mengapa orang saat ini sering merasa gegabah, merasa was-was, merasa gelisah? Atau mungkin Bapak Ibu Saudara-saudara, ini bisa terjadi yang kita alami. Pada saat-saat ini sering kita merasa ketakutan, di mana kondisi di tengah-tengah bangsa kita ada rasa ketidakketenangan dalam kehidupan kita. Sebagai contoh, kalau ada saudara kita atau bahkan kita sendiri, kalau diperlihatkan saat ini, contohnya ada orang yang batuk, maka orang akan berpikir negatif. Orang akan merasa tidak tenang dalam hidupnya. Atau mungkin bisa berpendapat bahwa orang tersebut sudah mengalami dampak, yaitu mungkin pikiran kita negatif, dia sudah sakit. Sehingga hati kita tidak merasa tenang, hati kita tidak merasa tentram. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, pemazmur berbicara bagaimana sikap kehidupan manusia seperti sungai yang berair. Aliran sungai yang mengalir itu dapat berjalan dengan tenang. Walaupun air itu mengalami di sana ada jurang, walaupun sungai itu ada lembah, tetapi air itu akan mengalir dengan tenang sampai kepada tujuannya. Dan pemazmur menggambarkan bahwa seperti seekor rusa yang merindukan, yaitu sungai yang mengalir. Begitu juga Bapak Ibu Saudara-saudara, kehidupan manusia digambarkan seperti sungai yang mengalir, aliran sungai yang begitu tenang, meskipun di sana ada yang namanya jurang, meskipun ada di sana ada lembah, meskipun ada di sana riak-riak daripada air yang mengalir itu, tetapi air yang berada di sungai tersebut akan berjalan dengan tenang dan akan mengalir begitu tenang sampai kepada tujuannya. Saudara-saudara, supaya hidup kita merasa tenang, pemazmur berkata bagaimana ia merindukan Allah dalam kehidupannya. Supaya hatinya merasa tenang, dia menganggap bahwa Allah itu adalah sumber air hidup yang memberikan kepada dirinya ketenangan. Dia menganggap Allah itu adalah sumber air hidup yang memberikan kepadanya kesejukan, ketenangan hati untuk menjalani kehidupannya. Jiwanya merasa tenang, jiwanya merasa damai. Saudara-saudara, memang masa-masa ini kita sangat rindu untuk beribadah. Kita sangat rindu untuk berjumpa dengan Tuhan. Kita sangat rindu berjumpa dengan saudara-saudara seiman kita. Tetapi pemazmur di sini, walaupun ada terpaan yang dialami, walaupun ada tantangan yang ia alami, tetapi dia tidak lupa akan kasih setia daripada Tuhan. Walaupun dia mengalami yang namanya menghadapi masalah, menghadapi tantangan, menghadapi tekanan, ancaman, tetapi dia tidak takut, karena pemazmur di sini karena bersama dengan Allah, jiwanya tenang, hatinya merasakan kesejukan dan kedamaian. Kalau kita lihat Bapak Ibu, di ayat 2 dikatakan merindukan. Setiap orang sangat merindukan untuk bertemu dengan Tuhan. Setiap orang sangat merindukan yang namanya kedamaian. Oleh karena itu saudara-saudara, biarkanlah Tuhan Allah yang menjadi
penghiburan dalam setiap kehidupan kita, apapun yang kita alami dalam kehidupan ini. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita lihat pemazmur di sini, yaitu dikatakan di ayat 3, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Orang haus sangat membutuhkan air, orang lemah membutuhkan penguatan, dan orang sakit membutuhkan kesembuhan. Jiwa yang haus sangat membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. Jiwa yang haus sangat membutuhkan di dalam kehidupannya supaya Tuhan memberikan kekuatan, memberikan kelegaan, memberikan kesejukan dan ketenangan hati. Kita dapat hidup hanya semata-mata karena kita dikuatkan dan ditolong oleh Tuhan. Pemazmur mengatakan, walaupun jiwanya haus, walaupun hatinya mengalami ketertekanan hidup, tetapi dia menganggap bahwa Tuhanlah yang menjadi harapan dalam kehidupannya. Tuhanlah yang menjadi pertolongan dalam kehidupannya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa tanpa pertolongan daripada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, jika hatimu saat ini tidak merasa tenang, jika hatimu merasa takut, datanglah kepada Tuhan, datanglah kepada Allah yang memberikan kehidupan, dan biarlah Dia yang memberikan kepadamu sukacita. Lalu Bapak Ibu Saudara-saudara mengalami pergumulan yang dialami oleh pemazmur. Dia mengalami begitu banyak tantangan-tantangan dalam kehidupannya. Dia merasa hidupnya terasing. Kalau digambarkan di sini dikatakan, yaitu di ayat 4, seperti air mata. Air mataku menjadi makananku. Ini melambangkan yaitu ketersiksaan. Air mata melambangkan ada ancaman, ada penderitaan yang terus-menerus seperti makanan sehari-hari yang datang silih berganti, dan orang-orang juga berkata kepadanya, "Di manakah Allahmu?" Dia menganggap bahwa air mata itu seperti penderitaan, penganiayaan, tantangan, penindasan, penderitaan yang ia alami, yang datang silih berganti, dan orang-orang juga mengatakan kepada pemazmur, "Di manakah Allahmu? Mengapa Dia tidak menolongmu?" Saudara-saudara, ketika ada cobaan, ketika ada ancaman, lalu mungkin ada di antara kita mengatakan dan berkata, "Di manakah Tuhanmu?" Atau kalau boleh kita katakan, kalau kita perhadapkan situasi saat ini, kita mendengar semakin bertambahnya orang-orang yang positif akibat daripada virus corona, yang terus-menerus siang dan malam, dan para medis menganggap bahwa itu sudah seperti makanan sehari-harinya yang terus-menerus. Tetapi kita lihat di sini Bapak Ibu, terkadang mereka tidak pernah pulang untuk berjumpa dengan suaminya, untuk berjumpa dengan istrinya ataupun anak-anaknya. Tapi saudara-saudara, bisa juga kita berkata, "Di manakah Tuhan?" Tetapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang menganggap bahwa walaupun pergumulan itu datang, janganlah hendaknya kita mengatakan, "Di manakah Tuhan?" Tuhan akan terus menolong orang-orang yang percaya jika kita tetap berpengharapan kepada Tuhan. Saudara-saudara, dan pemazmur juga merasakan ketika dia mengalami penderitaan, dia seolah-olah merasa jiwanya gundah gulana. Itu hal biasa saudara-saudara. Ketika datang tantangan hidup, ketika kita mungkin saat ini begitu menderita karena pengaruh daripada dampak virus corona, hati kita tidak merasa nyaman, jiwa kita tidak merasa tentram dalam kehidupan kita. Demikian yang dialami oleh pemazmur di sini, hatinya, jiwanya seperti gundah gulana, tidak ada ketenangan hati. Tetapi pemazmur di sini, walaupun dia merasa tertekan jiwanya, walaupun ada tantangan, tetapi dia dapat memberikan yang terbaik dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya.
Oleh karena itu saudara-saudara, kalaupun kita menghadapi tantangan kehidupan ini, kita diingatkan melalui firman Tuhan, bagaimana kita haus akan firman Tuhan. Bagaimana hati kita ini, walaupun kita mengalami tantangan kehidupan, tekanan yang begitu luar biasa, tetapi kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan yang akan menopang dalam setiap kehidupan kita. Saudara-saudara, minggu kita hari ini dikatakan yaitu Minggu Quasimonogeniti, seperti bayi yang baru lahir yang haus akan air susu. Ini mengatakan bahwa bayi sangat bergantung kepada ibunya. Bayi sangat bergantung kepada yang membesarkannya. Oleh karena itu saudara-saudara, seperti itu juga kehidupan kita. Bagaimana hidup kita bergantung hanya kepada kasih setia Allah. Bagaimana kehidupan kita bergantung kepada pertolongan Tuhan. Oleh karena itu, janganlah hatimu merasa takut. Janganlah hatimu merasa gentar. Tetapi biarlah hatimu merasa damai. Jiwamu tenang. Jangan gegabah dalam menjalani kehidupan ini. Jangan cemas dalam menghadapi kehidupan ini. Karena Allah adalah pertolongan kita. Karena Allah adalah harapan kita. Oleh karena itu saudara-saudara, harapan kita saat ini adalah biarlah ketakutan kita itu berlalu. Biarlah kecemasan kita itu berlalu. Mari kita menjalani hidup kita ini penuh dengan ketenangan. Karena Tuhan akan menuntun kita seperti air sungai yang mengalir. Walaupun ada bebatuan, walaupun ada jurang, walaupun ada lembah, tetapi kita dihantarkan seperti sungai yang mengalir dengan tenang. Mari kita menjalani hidup ini penuh dengan ketenangan. Jangan merasa takut, tetapi andalkanlah Tuhan dalam setiap kehidupanmu dan bergantunglah hidupmu kepada Tuhan saja. Amin. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami di surga. Jiwa kami haus akan firman Tuhan. Kami sangat rindu akan firman Tuhan. Tuhan kami, kalau kami lihat pada saat ini Tuhan, kami merasa ketakutan dalam menjalani kehidupan kami. Hidup kami terkadang tidak merasa tenang. Tetapi melalui firman Tuhan mengajari kami Tuhan, seperti rusa yang haus akan sungai yang mengalir. Demikian juga kami Tuhan, ketika kami dekat berpengharapan menggantungkan kehidupan kami hanya kepada tangan Tuhan saja. Kami tidak takut dalam menjalani kehidupan ini, tetapi kami mau menyerahkan kehidupan kami, sebab Tuhan yang tetap setia dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan kami. Inilah doa kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan kita kepada Tuhan. Seperti bayi yang baru lahir sepenuhnya tergantung kepada ibunya, dan seperti rusa yang merindukan sungai yang mengalir, demikian jiwa kita merindukan Tuhan. Kita haus dan rindu akan perlindungan Allah yang penuh kasih itu.
kita tergantung hanya kepada Allah saja. Kiranya diri kita yang rindu melihat Allah dan Allah yang hadir dalam diri kita menjadi kekuatan kita menghadapi segala kesulitan dan derita yang sedang terjadi di bumi ini. Kiranya kehendaknya sajalah yang terjadi dalam kehidupan kita, dalam susah dan senang, dalam sehat dan sakit, dalam suasana tenang ataupun gelisah. Saat bumi dilanda pandemi COVID-19, kita berserah kepada Allah yang memberi kita kekuatan menghadapinya. Ya Tuhanku dan Allahku, Engkaulah kekuatan kami. Ya Tuhan Yesus Juru Selamat dan hidup serta Tuhan kami dan kepala yang harus kami taati, kasihani dan kuatkan iman kami agar jangan bimbang menghadapi segala kesulitan dan derita. Buka hati kami agar kami bersama-sama dibangkitkan kepada kehidupan baru. Berkatilah jemaat-Mu dan hamba-hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu. Berilah kami pengharapan yang hidup, agar hati kami terhibur dalam penderitaan di dunia ini. Hiburkan juga mereka yang kemalangan, yang sengsara, yang miskin, yatim piatu, para janda, dan semua orang yang merindukan pengasihan-Mu. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan diberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, demikianlah
pelayanan di hari Minggu ini, di Minggu Kuasi Monogeniti. Kiranya Bapak Ibu tetap diberkati oleh Tuhan, diberikan kekuatan dan kesehatan dalam menjalani hari-hari kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.